Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sri Rizky dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 17. Baik, di sini saya akan membuat video yang berisi presentasi mengenai materi ataupun resume yang saya sudah buat, yaitu mengenai materi VOC. Sebelumnya saya sudah membuat resumenya terlebih dahulu seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan dan membacakan hasil resume yang saya sudah buat. Yang pertama itu, apa sih itu VOC? VOC adalah singkatan dari Vireniti Ostindisi Convegni. Merupakan berasal dari Belanda, yaitu yang berdiri sejak tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah kongsi dagang terbesar di Nusantara untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur dalam memperkokoh sebuah kedudukan Belanda di Indonesia. VOC merupakan salah satu perserikatan dagang yang paling sukses di abad ke-17 dan ke abad 18. Yang kedua, apa tujuan VOC dibentuk? Tujuan dibentuk VOC di Indonesia adalah untuk menguasai segala sumber daya yang ada. Sebab Indonesia adalah negara yang begitu kaya dengan rempah-rempah dan memiliki banyak pelabuhan sebagai tempat singgah para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Selain dari itu juga ada kesimpulan tujuan VOC dibentuknya. Yang pertama, mengurangi persaingan sesama perdagangan Belanda. Yang kedua, mengatasi persaingan dengan perdagangan Eropa lain. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang keempat, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kelima, memperkokoh posisi Belanda di dunia internasional. Yang keenam, membantu dana ke pemerintah Belanda. Yang ketujuh, menguasai pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Yang ketiga yaitu kebijakan dan kekejaman VOC. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan VOC terhadap Indonesia yaitu menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera atau memecah belah dan menguasai. Yang ketiga, adanya penyerahan wajib dan friendly standstill atau sistem priangan. Yang terakhir yang keempat yaitu kekejaman pengaruhnya kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia. Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasaan baru di bawah kendali VOC. Hak oktori atau istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Rakyat Indonesia mengenal politik uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian dan prajurit bersenjata modern atau senjata api meriam. Pelajaran Hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan dan pembunuhan hak estisipasi bagi rakyat, merupakan ancaman mati suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Yang kelima yaitu reaksi rakyat terhadap keserakahan VOC. Reaksi Indonesia terhadap keserakahan VOC yaitu memiliki 3 fase. Yang pertama, rakyat Indonesia damai terlebih dahulu dengan VOC karena VOC datang ke Indonesia membawa kedamaian. Yang kedua, di fase kedua, rakyat Indonesia merasa dirugikan dan merasa kecewa. Dan yang fase ketiga, rakyat Indonesia mulai menyerang dan mulai mengusulkan karena merasa kecurangan dan kekerasan terhadap rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu VOC mengalami kebangkrutan pada tahun 1799. Proses kebangkrutan VOC tersebut dimulai pada tahun 1749, di mana terjadi perubahan yang sangat mendasar di dalam lembaga kepengurusan milik VOC. Karena serentakan peristiwa tersebut di atas,
VOC pun pada akhirnya terlilit utang besar dan dinyatakan bangkrut pada tahun 1799. Jadi dapat disimpulkan yang pertama yaitu VOC adalah singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie yang merupakan organisasi yang dibuat oleh Belanda. Dan tujuan VOC itu yaitu untuk mengambil rempah-rempah Indonesia dan memiliki kekejaman dan kebijakan. Kekerasannya yaitu mengambil perdagangan Indonesia atau memonopolikan, serta reaksi rakyat Indonesia yang merasa dirugikan oleh VOC dan merasa tersakiti oleh VOC. Dan VOC pun mulai bangkrut pada tahun 1749 dikarenakan hutang yang besar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.